Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kawat. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai suhu, tentang definisi suhu. Oke, di sini untuk definisi suhu, temperatur atau suhu itu merupakan tingkat atau derajat panas atau dingin suatu zat. Jadi suatu zat itu dapat diketahui derajatnya. Misalkan suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita ada pada derajat berapa derajat? Mungkin ada yang rata-rata 36 derajat sekian atau 37 derajat. Jadi di sini dia itu untuk menentukan tingkat panas ataupun dingin. Untuk skala termometer air aksa dibagi menjadi 4, yaitu derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, di mana masing-masing memiliki titik lebur dan titik didih yang berbeda. Untuk titik lebur dan titik didih ini, dia menentukan untuk perhitungan konversi dari masing-masing jenisnya. Misalkan dari Celcius ke Fahrenheit, atau Fahrenheit ke Reaumur, atau Reaumur ke Fahrenheit, dan sebaliknya. Ya. Di sini mungkin untuk lebih jelasnya, jadi semisalkan untuk yang perhitungannya, ya. Jadi di sini ada Celcius tadi. Untuk batasnya itu adalah 0 sampai 100. Terus ada Fahrenheit itu dari 32 sampai 212, ini untuk Fahrenheit. Terus ada yang ketiga itu Reaumur, itu dari 0 sampai 80. Terus yang terakhir itu Kelvin, itu dari 273 sampai 373. Nah, untuk mengubah atau mengkonversi masing-masingnya, kita misalkan di sini pakai skala. Di sini 0 sampai 100, berarti selisihnya berapa? 100. Terus di sini Fahrenheit berarti selisihnya dari batas bawah dan batas atas atau titik lebur dan titik didihnya berapa? Di sini 180, ini 80, dan ini 100. Nah, ini kalau misalkan dibagi 20 semua atau diperkecil, ini menjadi 5, 9, 4, dan 5. Ya. Jadi masing-masing di sini kita udah dapat perbandingannya. Lalu cara menghitungnya gimana? Cara perhitungannya, misalkan untuk Celcius dan Fahrenheit. Ya. Di sini Celcius batasnya 0, berarti Celcius perbandingannya berapa? Perbandingannya itu tadi pakai yang ini. Ini saya. Nah, perbandingannya itu adalah 5 sama dengan Fahrenheit. Nah, Fahrenheit dimulainya dari berapa? 32, berarti di sini min 32 per batasnya di sini 9. Oke, berarti C sama dengan 5 per 9 F min 32. Ya, ini untuk mencari Celcius jika Fahrenheitnya diketahui. Lalu sebaliknya, kalau Fahrenheitnya berarti gimana? Tinggal dibalik, ya. Jadi 9 per 5 C min. Nah, ini plus 32. Jadi di sini dihitung dulu 9 per 5 C, nanti plus 32. Ya, ini untuk Celcius dan Fahrenheit. Lalu contoh lagi, misalkan Celcius dan Reaumur, ya. Celcius dan Reaumur. Di sini C kita rumusnya sama per. Nah, skalanya 5. Reaumur skalanya berapa? 4. Nah, ini lebih gampang ya. Ini kan sama-sama batas bawahnya 0. Berarti C sama dengan 5 per 4 kalikan dengan R, atau R sama dengan 4 per 5 C.
ya. Jadi ada dua masing-masing. Kalau misalkan hubungan C dan F bisa nyari Celsiusnya, bisa nyari Fahrenheitnya, bisa nyari Celsius, bisa nyari Reaumur ya. Itu sebagai contoh. Nanti kalau misalkan untuk menentukan Reaumur dan Fahrenheit atau Reaumur sama Kelvin itu juga sama. Nah, misalkan untuk Celsius dan Kelvin ya, di sini batasnya 0, berarti di sini C per 5. Kelvin batas bawahnya berapa? Batas bawahnya itu ada di 273 per 5. Ini kan sama ya, berarti bisa dicoret. C itu sama dengan Kelvin min 273 atau K sama dengan C ditambah 273 ya. Jadi ada dua ya untuk hubungannya di sini. Oke, saya rasa ini gampang ya dipahami. Oke, kita lanjutkan untuk thermal ekspansi ya. Di sini ekspansi thermal dia itu adalah, kalau secara definisi dia itu mungkin bahasa lebih gampang itu biasa disebut dengan pemuaian ya. Di sini pemuaian akan terjadi jika suatu zat dipanaskan ya dan akan menyusut saat didinginkan. Jadi nanti untuk pemuaian ketika dikenakan suhu sekian dia akan mengalami pemuaian ya. Kalau secara definisi lebih detailnya, di sini jarak antar atom makin renggang jika suatu zat dipanaskan. Ada gambarnya di sini ketika dia sebelum dipanaskan. Jadi ini ketika sebuah material atau bahan tertentu, ketika sebelum dipanaskan, ini gambarnya seperti ini. Ketika dipanaskan, dia jarak antar atomnya makin merenggang. Jadi kan di sini dia itu kan saling nempel ya. Nah, di sini ada jaraknya satu sama lain, ini juga ada jaraknya satu sama lain. Jadi dia itu saling merenggang. Nah, di sini kalau digambarkan di buku Halliday dan Resnick, jadi masing-masing atom ini dia memiliki seperti gaya pegas. Jadi dia itu bisa merenggang, bisa menyusut. Ya. Nah, di sini secara teori suatu zat tersusunnya dari atom-atom yang saling berkaitan. Ketika suhu dinaikkan, maka atom tersebut memperoleh tambahan energi ya, yang menyebabkan jarak antar atom makin renggang. Jadi penyebab kenapa dia makin renggang, karena ketika suhu diberikan, suhunya itu sebagai tambahan energi. Kenapa dia itu bisa merenggang ya. Lalu jenis-jenis apa saja untuk yang pemuaian ini? Yang pertama itu adalah ekspansi thermal atau ekspansi pemuaian ini untuk yang panjang ya. Jadi untuk yang satu dimensi ada yang untuk panjang. Nah, di sini ketika ada suatu benda atau bahan, dia itu memiliki panjang tertentu. Nah, terus dia itu mengalami kenaikan suhu. Nah, ketika mengalami kenaikan suhu, di situ akan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu yang dihitung menggunakan rumus ini, di mana delta L, di sini delta L sama dengan alfa L0 kali delta T. Di sini ada keterangannya, delta L itu adalah pertambahan panjangnya dalam satuan meter. Terus alfanya itu koefisien muai, di sini koefisien muai panjangnya itu per derajat Celcius. Terus L0 itu adalah panjang mula-mula dalam satuan meter. Terus ada delta T perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, dari rumus ini ya, dari rumus yang ini bisa diketahui rumus koefisien muainya. Koefisien muainya berarti alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Kedua rumus ini sama ya, cuma ini yang ditanyakan itu delta L-nya, kalau yang ini adalah alfanya. Lalu yang kedua ada ekspansi thermal untuk luas ya. Di sini untuk luas dan volume. Jadi ketika bendanya itu 2 dimensi, terus nanti ada 3 dimensi, di sini memiliki persamaan yang berbeda-beda. Kalau misalkan tadi itu kan untuk yang panjang ya, di sini untuk yang luas. Nah, luas itu berarti ada 2 dimensi yang makin melebar atau makin panjang.
Nah, untuk pertambahan luas ini delta A sama dengan 2 alfa A0 dikalikan delta T ya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, cuma bedanya apa? Bedanya itu di 2 alfanya ini. Ya. Kalau yang tadi kan hanya alfa ya. Di sini hanya alfa dan ini satuan masih panjang, jadi saling menyesuaikan. Di sini 2 alfa. Terus sama juga dengan yang volume, cuma bedanya 3 alfa. Jadi nanti mungkin bisa bisa dipahami kalau misalkan panjang 1 alfa, terus luas itu 2 alfa, volume itu 3 alfa. Ya, dimana alfa itu adalah koefisien muanya. Nah, di sini ada sebuah contoh di mana untuk yang rel kereta api memiliki panjang 30.000 meter, ya, di mana temperaturnya itu adalah 0 derajat Celcius dengan alfa 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu apa? Ini adalah panjang ketika temperaturnya itu 40. Jadi, ketika suhunya 0, ya, berarti ketika suhunya di 0, ini ketika T1-nya itu sama dengan 0 derajat Celcius, ini panjangnya atau L-nya sama dengan L0-nya 30.000 meter. Ya. Lalu kemudian ketika T2-nya itu 40 derajat Celcius, yang ditanyakan itu LT setelah suhu tertentu. Nah, ini berapa meter? Lalu yang pertama kita lakukan apa? Kita menghitung dulu pertambahan panjangnya itu berapa, ya. Pertambahan panjangnya itu dihitungnya seperti apa? Oke, pertambahan panjang di sini setelah suhunya naik, ya. Di sini ada delta L, tadi rumus yang di sini ada delta L sama dengan alfa dikalikan L0 dikalikan delta T. Ini rumus yang tadi sudah dijelaskan. Alfanya berapa? Tinggal dimasukkan 11 kali 10 pangkat min 6, terus dikalikan L0-nya yaitu 30.000, terus delta T-nya itu adalah perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal. Tadi 40 dikurangi 0. Ya. Nanti di sini dikalikan semua, hasilnya yaitu 13,2 meter. Lalu di sini udah ketemu pertambahan panjangnya. Yang diketahui adalah panjang ketika suhunya 40. Berarti dari panjang awal ditambahkan pertambahan panjangnya. Panjang awalnya berapa? 30.000 ditambahkan dengan 13,2 tadi pertambahannya, sehingga hasilnya 30.013,2 meter. Jadi panjang rel kereta api ketika suhunya 40 derajat Celcius itu adalah 30.013,2 meter. Oke, ini untuk contoh yang ekspansi termal atau pemuaian satu dimensi bagian panjang. Oke, saya rasa ini nanti mungkin silakan dipelajari kembali. Nah, untuk selanjutnya kita berbicara tentang kalor. Ya, tadi kan pembahasannya untuk materi kali ini adalah suhu dan kalor. Tadi suhunya udah, nah sekarang kalor. Nah, perbedaan antara suhu dan kalor itu apa? Suhu itu adalah tingkat derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi dia menunjukkan berapa suhunya, ya. Nah, kalor itu merupakan bentuk energi. Jadi di sini kalor ini satuannya itu sama dengan energi. Dan dia itu dapat berpindah akibat perpindahan suhu, ya. Nah, di sini ini adalah bentuk energi, dia itu dapat berpindah akibat. Jadi nanti ada hubungannya nih dengan suhu. Tadi kan sudah kita bahas suhunya terlebih dahulu. Nah, untuk satuan kalor di sini merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dari 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius, di mana untuk satuan kalor itu bisa 1 kal atau 1 kalori bisa 1 joule.
Nah, untuk konversinya seperti itu. Nah, lalu ada istilah lagi, kapasitas kalor, ya. Nah, definisi dari kapasitas kalor ini, dia itu merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur sebanyak 1 derajat Celcius. Jadi di sini untuk kapasitas itu adalah jumlah dari energinya. Nah, untuk yang perumusannya atau secara matematis, Q-nya ya, Q ini sama dengan C kali delta T. Nah, di sini heat capacity atau kapasitas kalor ini adalah C yang ini. Ya. Ini Q-nya ini adalah kalor. Ini kalor. Nah, satuannya itu bisa joule atau kal. Ya. Nah, untuk yang di sini kapasitas kalor ini satuannya bisa joule per derajat Celcius atau jadi tergantung nanti ya, dia menggunakan joule atau kalori. Ini adalah suhunya ya, kenaikan suhu atau perubahan temperatur, perubahan suhunya itu derajat Celcius ya. Di sini masing-masing sudah ada untuk yang satuannya. Lalu selanjutnya ada istilah kalor jenis. Kalau tadi kapasitas kalor itu C besar, nah ini untuk yang spesifik kita atau kalor jenisnya itu menggunakan C kecil. Dia perumusannya itu mungkin banyak yang sudah mengetahui Q sama dengan MC delta T ya. Ini Q sama dengan MC delta T. Nah, untuk cara nyari C-nya berarti Q sama dengan C sama dengan Q per M kali delta T ya. Dimana C-nya itu kalor jenis, dia itu bisa satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kal per gram derajat Celcius. Jadi diingat-ingat ya, satuannya itu bisa berpasangannya, kalau joule itu ke kilogram, kalau kalori itu per gram. Nah, di sini masanya itu dalam satuan kilogram, terus kalornya itu dalam satuan joule atau kalori. Di sini untuk yang spesifik heat atau kalor jenis, masing-masing material atau benda itu memiliki spesifik heat yang berbeda. Misalkan untuk yang aluminium, di sini aluminium itu memiliki spesifik heat itu 900 joule per kilogram derajat Celcius. Itu akan berbeda dengan kadmium atau koper tembaga, terus ada germanium, ada gold ya. Jadi masing-masing di sini setiap bahan atau material itu memiliki spesifik heat yang berbeda. Nah, ini dalam satuan joule, ini dalam satuan kalori ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya asas Black. Asas Black ini dia itu banyaknya kalor atau kalor yang dilepas itu harus sama dengan kalor yang diterima ya. Atau di sini ada kesetimbangan. Di sini untuk yang kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi harus sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Makanya di sini untuk persamaannya itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Lalu selanjutnya ada kalor laten. Ya. Kalor laten ini adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda. Ya, jenis kalor laten itu ada kalor laten lebur, kalor laten beku, ada kalor laten didih, dan kalor laten embun. Jadi ketika dia bisa mengubah wujud benda kalornya itu, dia dinamakan kalor laten. Untuk persamaan matematisnya, Q sama dengan M dikalikan L ya, dimana ininya adalah kalor, terus ininya adalah massa, ini dalam kilogram, ini bisa dalam joule atau kal, jadi ini bisa atau gram ya. Terus yang L nya di sini ini adalah kalor latennya.
Nah, ini satuannya joule per kilogram atau kal per gram. Ya. Oke. Nah, di bawahnya di sini ada contoh soalnya. Hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 gram es bersuhu min 5 derajat Celcius menjadi 1 gram es bersuhu 15 derajat Celcius. Jika diketahui kalau jenis esnya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur esnya 80 kalori per gram, dan kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya, kita teliti lagi di sini. Yang diketahuinya apa? Ya. Yang pertama adalah yang diketahuinya adalah masanya. Masa esnya di sini adalah 1 gram. Terus T-nya, ya, T-nya itu adalah min 5 derajat Celcius, ini masih yang es. Terus kemudian menjadi 1 gram es bersuhu, berarti ini T, misalkan TS-nya. Terus ini T, pada suhunya ini berarti sudah mencair ya. Airnya 15 derajat Celcius. Ya. Terus yang diketahui kalau jenis es atau CS-nya itu sama dengan 0,5 kal per gram derajat Celcius. Terus ada kalor lebur es, ya. Berarti di sini ada kalor laten. LS-nya itu sama dengan 80 kal per gram, dan kalor jenis air C airnya itu sama dengan 1 kal per gram per derajat Celcius. Ya. Yang pertama itu kita analisa dulu. Yang pertama adalah suhunya itu dimulai dari berapa di sini? Oke. Dimulai dari derajatnya itu adalah min 5. Ya. Di sini misalkan ini min 5. Ini derajat Celcius. Min 5 ya. Terus dia di sini ada titik 0 derajat Celcius. Nah, ketika 0 dia itu berubah wujudnya, kemudian dia naik ke 15 derajat Celcius ya. Berarti di sini yang pertama ada 3 proses, kedua sama ketiga ya. Nah, di sini ada 3 proses, berarti kita hitung dulu. Untuk yang pertama, untuk yang Q1 ya. Q1 di sini adanya perubahan suhu. Berarti ada perubahan suhu, kita menggunakan M C delta T ya. Masanya berapa? Tadi 1 gram. Terus C yang masih S nya itu adalah 0,5. Delta T nya berarti perubahan suhunya. Perubahan suhunya itu dari min 5 ke 0. Berarti di sini 0 min 5 ya. Dari 1 kali 0,5 dikalikan 5, yaitu hasilnya 2,5. Nah, satuannya kal ya, karena kan tadi semuanya satuannya dalam satuan kalori dan gram. Nah, untuk Q2 di sini Q2 itu dia pada suhu derajat 0, jadi perubahan dari es ke air, makanya dia disebut kalor laten. Tadi rumusnya adalah M dikalikan L. M-nya berapa? M-nya kan masih tetap 1. Nah, L-nya di sini, L yang punyanya S tadi adalah 8
10. Berarti di sini 80 kal. Nah, untuk yang ketiga ada perubahan suhu. Ada perubahan suhu di sini dari 0 sampai 15, berarti menggunakan MC delta T. Masanya 1, C-nya itu berarti udah C air, yaitu 1, karena dia sudah berubah. Terus delta T-nya berarti dari 15 kurangi 0. Jadi ini hasilnya 15. Berarti untuk kalor totalnya atau Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 sama dengan 2,5 tambah 80 tambah 15 sama dengan 97,5 kal. Nah, itu udah dapat. Untuk soal yang ini berarti kalor total yang digunakan untuk mengubah 1 gram es yang suhunya minimal sampai dengan 15 derajat Celcius membutuhkan kalor sebanyak 97,5 kalori. Oke, ini untuk contoh soal dari kalor. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.